Saya tertarik untuk bahas yang masalah di people. Masalah di people, orang tidak kompeten lah, orang tidak termotivasi, orang tidak melakukan ini. Sebenarnya yang salah siapa sih? Pemimpin itu pasti biang keroknya. Pasti. Bapak tahu Ignatius Jonan? Satu orang merubah KAI Indonesia. Halo calon pemimpin, ini adalah klip video dari workshop kita di Fuboru yang bahas soal leadership, dan kebetulan Mas Bian sharing soal root cause analysis, salah satu hal yang krusial dalam proses problem solving. Kalau kamu merasa kamu butuh kemampuan ini, kamu bisa cek videonya setelah ini dan tonton sampai habis. Dan kalau kamu mau, aku udah buatin checklist dan guide gimana cara melakukan root cause analysis untuk bisa memecahkan masalah di tempat kamu bekerja sekarang. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Aku Hasan Askari, enjoy. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Nice. Sekarang izin bapak-bapak yang sudah menuliskan akar masalahnya ada di mana, saya ingin Anda mengambil itu, lalu ditempelkan ke fishbone diagram itu. Saya Hendra dari bagian fabrikasi. Ya. Jadi mungkin dengan Pak Haryono, kemarin saya melihatnya dari sisi yang lain. Jadi bahan baku stok yang sering terganggu. Nah, itu karena adanya produk impor yang datangnya terlambat. Nah, kenapa kok bisa datang terlambat? Karena vendor tidak tepat waktu dalam melakukan produksinya. Kemudian akan masalah lagi adalah kapasitas produksi dari vendor itu yang terbatas. Jadi kita berusaha untuk cari vendor yang lain. Jadi mungkin saya masukkan di eksternal. Ya boleh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, sudah selesai semua. Di situ sudah kita petakan. Waktunya moment of truth. Oke, waktunya realita pahit lagi ya. Abis ini kita break, santai. Oke, abis ini kita coffee break. Oke, sekarang realita pahit dulu. Coba kita lihat fishbone diagram itu. Ada 95% masalah ternyata ada di internal. Proses itu internal, culture itu internal, people itu internal. Yang eksternal sebenarnya juga internal. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita mendiversifikasi vendor misalnya. Ketidakmampuan kita beradaptasi dengan forecasting dengan vendor yang emang dia secara timeline nggak bagus. Karena siapa tahu dia emang walaupun telat terus, tapi dia yang harganya paling bagus. Atau yang produknya paling memenuhi standar kita, dan nggak gampang cari vendor seperti mereka. Nah, supaya tidak terlambat-terlambat, ya kita yang harus mikir gimana ya. Apa kita ordernya kita majuin, deadline-nya kita majuin juga. Oke, jadi itu harusnya bisa. Nah, saya tertarik untuk bahas yang masalah di people. Masalah di people, orang tidak kompeten lah, orang tidak termotivasi, orang tidak melakukan ini. Sebenarnya yang salah siapa sih? Itu dia Pak. Pemimpin itu pasti biang keroknya. Pasti. Bapak tahu Ignatius Jonan? Satu orang merubah KAI Indonesia. Kereta api yang dulu ayam itu masuk ke dalam kereta, pengamen, toilet bau pesing. Hanya satu orang ke sebuah mesin yang ada lebih dari 10.000 orang, ya kan KAI. Dalam waktu kurang dari 5 tahun sudah berubah drastis, dan sekarang KAI punya ketepatan waktu yang jauh lebih akurat dari semua alat transportasi publik di Indonesia. Punya kebersihan yang paling bersih dari semua alat transportasi di Indonesia. Oke? Dan penjualannya jadi sangat amat melonjak tinggi. Harga mahal pun sekarang orang beli kereta. Buat yang sekarang eksklusif, one man change the life of a company. Karena Pak, everything rises and falls in leadership. Ada yang pernah baca buku leadership nggak? Bukunya Maxwell. John Maxwell itu yang bilang, everything rises and falls in leadership. Semua hancur atau bangun atau bangkit di bawah kepemimpinan. Keluarga hancur karena pemimpinnya. Perusahaan hancur karena pemimpinnya. Suami istri hancur karena pemimpinnya. Sebuah negara hancur karena pemilihnya kalau itu. Ya. Lebih aman di video.
Ya. Oke ya. So, dari problem ini tadi kita temukan bahwa sebenarnya kita tempelnya bukan di rusuk-rusuk ikan tapi di jidat kita sebagai pemimpin. Oke. So, we need to learn more to be a good leader. Sambil yang belum selesai, sambil mendengarkan saya, sambil saya jelaskan tentang problem solving dulu. Sebelum kita masuk ke problem solving, apa yang kita lakukan, Pak? Sebelum kita solve problemnya, apa yang kita lakukan, Pak? Identifikasi, terus cari akar masalahnya, dianalisa gitu, atau kita cari root cause-nya. Jadi siapa yang bilang root cause? Oke, si. Untuk menyelesaikan masalahnya, maka kita harus finding problemnya dulu ya. Kita harus identifikasi problemnya dulu. Untuk mencari strategi problem, maka ada faktor why yang harus kita pertimbangkan. Ya. Apakah problem yang Bapak tulis itu adalah induk masalahnya, anak masalahnya, atau cucu masalahnya? Saya pakai bahasa yang sederhana supaya kita semua satu spektrum ya. Nggak perlu yang bahasa yang muluk-muluk gitu. Oke. Saya mau bercerita sebentar soal root cause analysis. Contoh Pak, misalnya ini kita satu keluarga ya, satu mes gitu ya. Ada atau satu rumah lah, Bapak di rumahnya masing-masing lah ya. Rumah ini bocor Pak, bocor, netes, hujan deras kan, musim hujan ya sekarang ya. Musim hujan, ternyata rumah kita bocor di satu titik, ya kan? Pertanyaan saya, apa yang Bapak lakukan? Cek genteng. Berarti ada bocor langsung cek genteng. Kehujanan Bapak di luar nanti. Apa Pak? Kasih ember, oke. Ada lagi Pak? Panggil pawang, masuk akal. Ini Kemampuan problem solvingnya transcendental itu Pak. Keluar dari dimensi material. jadi daripada kita keluarkan ember, kita mending bayar Mbak Rara. Ya, bayar Mbak Rara ya. Pawang hujan sirkuit. Ya kan, harusnya kita keluar 5.000 dari 50 juta Pak itu Pak. Oke, kasih ember. Selesai nih, hujan reda. Apa yang Bapak lakukan? Selesai kasih ember, airnya dibuang, hujan reda. Apa yang dilakukan oleh? Cek genteng, oke. Cek genteng, ambil tangga, cek genteng ya. Cek genteng. Ternyata pada waktu Bapak Ibu naik ke atas, Anda menemukan sebuah lubang di sana. Gak kecil loh ini Pak, lubang. Sebuah lubang dan ada batu di situ. Anda ambil batunya, terus dari atas genteng sini, dari atas genteng, Anda lihat di sekitar rumah, di halaman tadi, Anda lihat ternyata ada anak kecil ngelempar batu di rumahnya tetangga. Bulut, gitu. Jadi kalau di film ya, Bapak lihat batu, lihat anak kecil. Lihat batu, lihat anak kecil. Apa yang Anda lakukan? Sambit balik. Lu itu tidak menyelesaikan lubang, Anda berakhir di polsek Pak itu. Oke. Lihat batu, terus lihat kejadian anak kecil lempar-lempar genteng tetangganya. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang berkecamuk di kepala kita pada waktu itu? Pelakunya ini. Oke, ganti genteng dulu. Oke, masuk. Kita ganti genteng dulu. Kita solve problemnya dulu. Oke, ganti gentengnya dulu. Seret. Terus ada batu dan anak kecil tadi? Anak kecilnya Pak diberesin. Pak ini terlalu 98 Pak. Diberesin. Terlalu serse Pak. Diberesin itu terlalu bahasa itu Pak. Ya, diberesin. Oke, yang Anda lakukan adalah melakukan apa? Validasi kan? Anda lakukan validasi. Ya kan? Anda lakukan validasi. Emang ini beneran dari anak kecil itu? Ya kalau ya. Kalau enggak, ya kan? Itulah pentingnya asking why. Anda turun, ya kan? Inilah kenapa problem solving itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Anda turun, Anda tanya, ini kamu yang lempar-lempar batu ke atas sana? Dan jawabannya iya, ternyata. Apa yang Bapak lakukan? Kowe anak sopo? Aku anak Pak Bagio gitu. Oke. Apa yang Bapak lakukan? Kenapa kok ngelempar? Dia bilang jawabannya.
karena di atas sana ada kucing makan lauk di rumahku, tak lempar. Gitu. Dan ternyata di atas sana aku lihat, oh ternyata kucing itu juga makan ikan yang di atas genteng. Kok di atas genteng itu juga ada ikan lagi dijemur? Apa yang Anda lakukan? Ikannya siapa? Siapa yang jemur di atas genteng saya? Tetangga. Ini tidak relate mungkin ya di Pak Agung gitu ya. Apa menjemur ikan di atas? Gentengnya tinggi, Pak. Oke. Nah, itu masuk akal. Mudah-mudahan jemur ikan. Nggak tahu kok hujannya datang kapan, Pak. Saya tanya ke istri saya, "Ini siapa yang jemur ini?" Ternyata istri saya yang jemur, istrinya Bapak yang jemur gitu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan ketika tahu ternyata pasangan kita yang menjemur? Ya wis lah. Akhirnya berhenti di situ ya Pak, kalau soal istri Pak ya. Jadi menurut Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre berhenti di yowis lah. Tapi seharusnya kita berhenti di yowis lah nggak Pak? Apa yang kita lakukan? Langsung diingatkan? Ada satu step yang kita lupakan. Terima kasih. Oke, enggak terhadap istri tadi loh. Ini loh. Kita lupa satu step apa? Sebelum kasih arahan, kita tanya dulu Pak. Betul, asking why dulu. Kenapa kok jemur di atas? Jawabannya adalah ya karena di bawah nggak bisa dilewatin motor. Sudah ketemu belum masalahnya sekarang? Sudah ketemu belum masalahnya? Masalahnya adalah istrinya Anda tidak ada tempat untuk menjemur ikan di bawah. Ini exercise ya, exercise ini. Ketemu nggak masalahnya berarti? Ada seorang ibu rumah tangga ingin masakin suaminya ikannya dijemur dulu, tapi karena nggak ada tempat untuk menjemur, dia taruh di atas genteng. Ketemu masalahnya. Penyelesaiannya gimana? Ada solusi lain Pak? Istri baru. Solusi juga sih Pak. Yang masaknya nggak ikan ya Pak ya. Ya masaknya fuyung hai gitu kan. Balik ke laki-laki tadi harus bekerja lebih baik sehingga gajinya bisa beli daging. Nice. Beri tepuk tangan buat Pak siapa ini Pak? Budi Pak. Pak Budi. Ada coklat lagi. Iya ada. Oke. So, sekarang Bapak tuliskan ya. Finding lagi Pak problemnya. Yang Anda temukan di divisi Anda atau di bisnis Anda apa Pak? Ya, finding problemnya Pak. Cari induknya, cari anaknya yang menghasilkan cucu itu apa? Kalau di masalah tadi, induknya di mana masalahnya? Induk masalahnya di mana? Tempat jemuran kan? Menghasilkan anak masalah, menghasilkan cucu masalah. Oke, sekarang tuliskan, mau itu induk, itu anak, itu cucu, tuliskan. 3 boleh. Baik itu di spektrum divisi Anda atau di spektrum bisnis.